berikutnya dan kepada narasumber kita ada Mas Gergit Kalabuana yang saya hormati. Juga teman-teman semua yang semoga siang ini semangat dan juga udah mempersiapkan diri ya untuk di kuliah tamu siang hari ini. Sebelumnya, salawat dan salam. Sebelumnya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan keadaan sehat walafiat. Semoga yang lagi kurang enak badan bisa disehatkan dan dijauhkan dari segala penyakit yang sekarang mungkin sudah banyak lagi nih ya COVID-nya. Maaf Meli, suaranya kurang jelas. Di saya kayak ada background suara gitu. Oh iya Bapak, tapi di Meli juga ada suara Meli lagi di mana nih? Kok bisa ramai begini? Meli di rumah Pak. Oh, saya curiga nih antara Meli atau Mas Gerget nih yang ada backsound-nya. Ya sudah aman ya Bapak ya. Kalau Mas Gerget berarti para fansnya atau teman-teman di lingkungannya tuh yang ramai. Ya, kayaknya dari sekarang aman, lanjutkan. Baik, mungkin untuk berikutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Mungkin langsung saja untuk menambah keberkahan di acara kuliah tamu kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan tilawah dari Saudara Angga Raditya. Mungkin kepada Saudara Angga, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan bacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Angga atas pembacaan tilawahnya. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi dapat mendatangkan pahala khususnya bagi Angga selaku pembaca dan kita selaku penulis. Mungkin untuk acara berikutnya itu akan ada sambutan dari koordinator kuliah perencanaan keuangan syariah yaitu Ibu Lady Dwi Asyanti. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Gergit Kalabuana selaku dosen tamu mata kuliah perencanaan keuangan syariah pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Dr. Asep Nurhalim, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Juga yang saya hormati Ibu Resfa Fitri, Bu Yakti Mahanani, Bu Tita Nursyamsiah, selaku pengampu
mata kuliah perencanaan keuangan syariah. Alhamdulillah ya siang ini kita bisa silaturahim dengan praktisi Islamic Financial Specialist ya, Mas Gagat, ininya apa namanya tagline-nya untuk Mas Gagat dari UNDP. Nah, dari UNDP beliau sudah berpengalaman ya di berbagai lembaga sebagai praktisi. Juga beliau sangat menggeluti. Saya termasuk followers ya, followers beliau di IG dan pemikiran beliau memang sangat membantu dalam pengembangan Islamic finance, insya Allah. Dan semoga kuliah tamu pada siang hari ini dapat menambah ilmu ya, keberkahan juga kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni atas sambutannya. Dan untuk sambutan berikutnya yaitu akan ada sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah kepada Bapak Dr. Asep Nur Halim LCMPDI Departemen. Baik, terima kasih Pak Meli, Bu Sekdep, yang saya hormati sekaligus penanggung jawab atau koordinator mata kuliah PKS Perencanaan Keuangan Syariah. Dengan tim tentunya para dosen pengampung mata kuliah. Ada Dr. Respa Fitri, ada Bu Tita, ada Mbak Yekti Mahanani. Narasumber atau dosen tamu kita siang hari ini, Mas Greget Kalabuana, yang kita banggakan. Para mahasiswa, teman-teman angkatan 56, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita semua berterima kasih kepada Mas Greget yang sudah berkenan hadir siang hari ini untuk memberikan kuliah kepada kita semua. Dan kita menyambut dengan bangga, bahagia Mas Greget. Kayaknya teman-teman betul nggak? Kita jarang kuliah tamu sambutannya 2 orang. Baru siang hari ini Mas Greget. Kuliah tamu yang sambutannya koordinator mata kuliah, sekdep, kadep juga ada 3. Dan kita menyambut dengan hangat, dengan bangga, dengan bahagia Mas Greget di ruang kuliah siang hari ini. Dan saya yakin anak-anak kami, kebanggaan kami, mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 56 juga menyambut kuliah tamu siang hari ini. Para peserta ini mahasiswa tingkat 3 Mas Greget, tahun ketiga. Jadi 1 tahun lagi mereka akan tamat jadi sarjana. Ini saya sounding ini karena Mas Greget ini sering kita bicarakan di rapat dosen, sering kita sampaikan juga ke mahasiswa. Rada sering terbayang, bagus kayaknya Mas Greget kalau sering ke IPB gitu. Atau benar-benar jadi bagian dari IPB gitu, jadi dosen IPB. Kita tunggu Mas Greget nih. Teman-teman sekalian, tema kuliah siang hari ini, wah saya sebagai orang tua sangat bangga mendapati tema kuliah siang hari ini dengan narasumbernya juga anak muda yang bikin greget, temanya juga greget. Kalau saya tidak salah memahaminya, generasi kaya gitu. Wah, ini generasi kaya ini kan generasi yang menjadi pesan utama Al-Quran, menjadi pesan utama agama kita. Ketika kita bicara ayat tentang ekonomi, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran dan banyak sekali ayat tentang ekonomi. Ketika kita bicara tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, sebenarnya itu kan pesan-pesan
bahwa orang-orang beriman kita ini harus menjadi generasi kaya. Dan tentunya dalam perspektif kita kekayaan yang dimaksud bukan sekedar kekayaan harta agar kita bisa zakat, infak, sedekah. Sebagaimana juga para pendahulu kita. 9 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu 9-nya orang-orang kaya, dan kayanya itu kaya beneran gitu. Walaupun kelihatan aksi gaya kaya mereka itu bukan ketika mereka bicara, bukan ketika mereka berkendara atau berpakaian, tapi ditemukan ketika mereka berinfak, bersedekah. Jelas kekayaan mereka bukan sekedar harta, tapi sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ghinan nafas, wa innamal ghina ghinan nafas. Dan ternyata ketika saya cermati, orang banyak membicarakan generasi hebat di masa Umar bin Abdul Aziz, sampai kesulitan orang menemukan penerima zakat, infak, sedekah, sampai dana-dana yang ada itu mulai diarahkan untuk lebih perhatian kepada para jomblower fisabilillah. Mulai diarahkan ke sana. Ternyata rahasianya bukan karena tidak ada orang yang membutuhkan harta, bukan karena itu saja, tapi karena jiwa-jiwa generasi pada saat itu sudah memiliki kekayaan sebenarnya. Tidak mudah untuk menghibah, meminta kepada selain yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap pertemuan kita siang hari ini benar-benar memastikan kita semua memiliki bekal dan kita semua adalah generasi kaya yang dimaksudkan Al-Quran, Sunnah, dan menjadi harapan atau cita-cita Rasulullah SAW. Terima kasih Mas Greget, kami sangat bersyukur atas kehadiran Mas Greget siang hari ini. Tadi semoga melekat ini. Harapannya akan sering hadir di tengah-tengah kita. Ruhan wa jisman. Dan selalu saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa. Saya berbahagia, bangga dengan kehadiran dan semangat kalian. Bu Sekdep, Bu Respa, Bu Tita, Bu Yekti, matur suwun sangat atas persiapan kuliah tamu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asif Nur Halim atas sambutannya. Mungkin kita akan segera langsung masuk ke acara inti kita, yaitu akan ada pemaparan materi. Mungkin teman-teman semua dipersilakan untuk menyimak materi yang akan disampaikan dan mempersiapkan pertanyaannya untuk ditanyakan kepada Mas Greget di sesi diskusi nanti. Mungkin langsung saja kepada Mas Greget Kalabuana, waktu dan layar dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya terdengar atau terdengar berisik atau tidak terdengar sama sekali? Sudah jelas. Dengar. dan tidak berisik. Jelas. Jelas ya. Tadi agak berisik karena memang saya habis ada meeting, Ibu, Bapak, Ibu. Mohon maaf lagi di tempat yang ramai sekali. Jadi tadi lari-lari nyari tempat yang lebih sepi. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu dari IPB, Tuna, Pak Asep, Bu Laili, dan yang lainnya. Saya sebenarnya sudah menunggu ini sejak lama. Ini agak narsis ya, karena memang kalau di UI, kemudian di UGM, di UNS, atau kemarin terakhir di UI itu sudah lumayan sering. Tapi kalau di IPB itu baru sekali, waktu itu tahun 2018, itu pun seminar begitu. Dan alhamdulillah juga sepertinya karena Bu Laili juga sering berinteraksi dengan saya. Saya berinteraksi dengan Bu Laili di Instagram, jadi beliau paham bahwa yang saya sampaikan hari ini lebih kekinian begitu ya, bukan teori-teori ekonomi atau
manajemen atau keuangan syariah yang sebenarnya sudah ada di IPB dan di kampus-kampus di kuliah di kelas begitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin relate dengan rekan-rekan atau saya boleh manggilnya mungkin adik-adik begitu ya, adik-adik di IPB. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Mas. Sudah ya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang wealth generation, tentu dari perspektif syariah atau dari agama Islam yang sebenarnya kalau kita bicara soal syariah begitu ya, itu sebenarnya inklusif dan universal. Artinya kalaupun seandainya di kelas atau kalau di kampus kan ada yang namanya KC ya, kelompok studi ekonomi Islam, itu juga saya pikir satu UKM yang inklusif, yang artinya tidak hanya teman-teman yang belajar di ekonomi keuangan syariah, tapi juga yang ada di matematika, di pertanian, itu juga bisa bergabung di situ. Artinya bisa untuk semua, tidak hanya orang Islam, tidak hanya mereka yang belajar tentang ekonomi keuangan syariah. Karena apa? Saya sampaikan di sini di awal, karena saya khawatir nanti ketika kita benar-benar menyandang gelar sebagai sarjana dengan embel-embel keuangan ekonomi syariah, kita jadi justru membuat ilmu ini jadi eksklusif, begitu. Sehingga jadi seperti ini milik saya saja. Jadi orang di luar saya tidak paham, tidak lebih paham, tidak bisa terjun, yang justru akhirnya mengakibatkan ada talent gap. Ketika talent gap terjadi, maka industri tidak berkembang, begitu. Nah, kita akan mulai dari financial healing. Ini adalah satu pelajaran yang saya coba refleksikan, begitu ya. Biasanya kita diawali dengan financial anxiety atau kecemasan atas kondisi finansial kita, gitu ya. Ada diagnosisnya, ada tanda-tandanya. Kemudian dari situ muncul financial stress. Kita memahami financial stress itu seperti apa yang ternyata nanti ada lingkaran setannya gitu. Ada hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan pekerjaan atau kuliah gitu. Nah, di sini supaya tidak terkena dua hal ini, maka kita perlu meredefinisi atau memanai ulang yang namanya financial freedom. Financial freedom yang tidak hanya sebatas orang punya pendapatan pasif gitu ya, sehingga tanpa bekerja dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu juga masuk ke practicing Islamic financial planning. Jadi benar-benar mempraktikkan, tidak hanya teori. Lalu terakhir transforming financial wellness dunia maupun di akhirat. Nah, financial anxiety ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada orang yang kekurangan uang. Karena selama ini kita pemahamannya adalah orang yang tidak bisa mencapai financial freedom itu adalah mereka yang kekurangan uangnya. Pasti seperti itu gitu. Padahal orang yang punya uang, yang dia punya capital gain gitu ya, dividen, kemudian dia punya usaha dan lain sebagainya yang uangnya banyak, dia pun juga mengalami anxiety. Bangun tidur gitu, duh uangku berkurang nggak ya hari ini, kemana ya kita investasinya ya gitu ya. Jadi bahkan mungkin orang yang tidak punya uang justru malah bisa tidur nyenyak gitu ya, tidak kepikiran mau invest di mana, di sana sini gitu. Jadi financial anxiety ini bisa menjangkiti semuanya. Nah, di sini rekan-rekan atau Bapak Ibu, apakah ada yang mengalami seperti insomnia, kemudian sakit perut, gitu ya, diabetes, tidak mau ketemu orang gitu, atau acuh terhadap diri sendiri dan lain sebagainya yang ada di dalam tabel di layar begitu? Karena saya ingat waktu masih kecil gitu, kadang-kadang orang tua memberitahu kalau nggak punya uang tuh bisa sampai ke sakit perut gitu ya. Ternyata emang ada hubungannya. Meskipun saya tidak belajar medis, tapi saya mengambil data ternyata ada hubungannya antara ketika kita terkena financial anxiety, kemudian financial stress, itu sampai ke psikologi, sampai ke fisiologi, sampai juga ke penyakit begitu. Nah, financial stress sendiri ketika tidak kita antisipasi atau justru tidak diobati begitu ya, maka akan menjadi lingkaran setan. Contohnya begini. Ketika saya misalnya terkena tekanan keuangan, banyak cicilan A, B, C, D, E gitu ya. Cicilannya melebihi 30% dari pengeluarannya gitu. Kemudian akhirnya stres kan karena keuangan itu sehingga mengambil perilaku berisiko tinggi. Misalnya apa? Mabuk-mabukan gitu, minum alkohol gitu ya, makan banyak gitu. Sekedar makan tapi makan banyak gitu, overeating gitu. Ini perilaku yang beresiko, yang sebenarnya perilaku beresiko ini biayanya besar. Baik biaya intrinsik perilakunya atau biaya dampaknya, yaitu harus ke kesehatan, berobat, harus olahraga, ikut membership gym, fitness, dan lain-lain. Gitu. Ketika tidak mampu mencukupi itu, maka mental dan kesehatannya terganggu. Dan ketika kesehatan itu memburuk, maka produktivitas juga akan menurun, kinerjanya buruk, sehingga nanti dia akan mengalami satu performa yang buruk juga, dan akan sampai kepada financial yang terganggu. Kembali lagi ke financial stress, seperti itu lingkarannya. Gitu. Nah, maka kita perlu memaknai yang namanya financial freedom yang hakiki. Yang hakiki yang saya ambilkan dari
perspektif agama Islam gitu ya. Dan ini juga sebenarnya diakui juga oleh paradigma Barat gitu. Misalnya dari bukunya Robert Kiyosaki bahwa yang namanya financial freedom itu tidak hanya sekedar punya uang banyak melebihi apa yang dibutuhkan begitu ya. Tapi juga menyangkut mental, emosional, edukasional, bahkan ada kemarin yang terakhir saya cek ada spiritual begitu. Artinya perpaduan dari berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya tentang uang, tidak sekedar kita punya uang, tapi bagaimana kita berperilaku ketika kita memiliki uang atau kita berperilaku terhadap uang begitu. Di sini pasti ada yang sudah sangat familiar dengan buku yang fenomenal Psychology of Money by Morgan Housel gitu ya. Tapi saya pernah membaca juga ada satu paper yang bagus, judulnya adalah The Psychology of Wealth gitu. Nah, jadi bukan hanya money tapi wealth ini yang menulis adalah salah satu dokter yang dia perspektifnya adalah keuangan syariah. Jadi di sana ada tinjauan-tinjauan bagaimana kita memaknai harta, begitu memaknai hubungan antara manusia dengan harta. Nanti di belakang ada saya singgung sedikit. Nah, tujuan dari financial freedom kalau kita merujuk pada pemahaman agama Islam itu kan kefalah ya. Saya mendapatkan rancang bangun ekonomi keuangan syariah juga sepertinya dari Bapak Ibu dosen yang ada di berbagai universitas yang di bawahnya ada fondasi, kemudian ada pilarnya, ada tujuannya adalah falah, jadi sukses dunia dan akhirat gitu. Artinya kalau kita mengambil satu konsep financial freedom, berarti freedomnya itu jangan hanya sampai di dunia, tapi juga di akhirat. Berarti ada aspek material, spiritual, ada aspek individu, sosial, ada aspek dunia dan akhirat yang esensinya adalah keseimbangan begitu. Jadi uang ini digunakan untuk mencapai keseimbangan tersebut, sukses dunia dan akhirat. Artinya uang ini adalah sarana gitu. Jadi bukan destinasi, bukan orientasi. Jadi diletakkan di tangan. Salah satu financial planner yang saya jadikan bukan panutan ya, salah satu referensi gitu Al Ghazali. Dia mengatakan bahwa uang ini harusnya diletakkan di tangan, bukan di hati, bukan di pikiran. Gitu. Artinya dia sarana. Kita yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Oh berarti kalau seperti itu nggak perlu jadi orang kaya dong? Oh tidak, gitu. Tadi disampaikan oleh Bu Laili atau Pak Asep ya, saya lupa. Bahwa ternyata zaman sejarah Islam dulu, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, begitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain itu mencontohkan individu yang kaya. Tapi kayaknya bermartabat, kayaknya bukan kaya yang flexing gitu. Karena being successful itu berbeda dengan looking successful. Kalau di generasi kita kan orang kelihatan, oh makanya BMW, tasnya misalnya Zara atau Hermes gitu ya. Oh handphonenya iPhone 14. Jadi looking successful tapi not being successful begitu. Nah kalau Nabi Muhammad, Umar bin Khattab mungkin sebaliknya. Beliau penampilan sederhana tapi ternyata asetnya luar biasa begitu ya. Pengaruhnya juga luar biasa. Terhitung juga kalau kita lihat di fikih ekonomi Umar bin Khattab, selain tadi yang disampaikan ada zero poverty karena zakat, kemudian restrukturisasi APBN, mindset entrepreneurship, itu juga beliau mengelola ladang yang ditinggalkan nilainya sekian triliun begitu. Kemudian juga waktu kita pandemi kemarin itu ada satu teori ekonomi, bukan teori ekonomi tapi salah satu instrumen di ekonomi yang disebut dengan universal basic income, sedang digalakkan di negara-negara barat. Jadi setiap orang itu mendapatkan pemasukan tetap oleh negara, baik dia perempuan, dia laki-laki. Ternyata praktik ini sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, begitu. Waktu itu kalau nggak salah sekian dinar, 10 apa 20 ya, saya lupa. Dinar apa dirham, saya nggak begitu paham, cuman intinya diberikan hampir persis dengan universal basic income yang sekarang sedang dieksplorasi oleh negara-negara barat begitu. Dari mana? Dia dari APBN, dari pajak, mungkin kalau zaman dulu dari zakat begitu. Sekarang sedang digalakkan kembali gitu. Artinya sebenarnya ekonomi keuangan Islam, paradigma tentang uang itu sudah ada contohnya di zaman dulu. Tapi contoh ini semua tentang laki-laki. Oh tidak. Tentang perempuan juga ada. Misalnya istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, yang beliau adalah seorang pengusaha sukses, komisaris, ada yang bilang direktur eksekutif begitu. Kemudian juga pengawas pasar, lalu juga ada, ini yang saya sering sampaikan, contoh sosok wanita yang beliau menginisiasi industri rumahan yang gajinya itu bahkan melebihi gaji suaminya, sehingga dia membantu memberikan nafkah gitu, membantu proses keberjalanan keluarga, bahkan anak yatim gitu. Artinya ada loh contohnya perempuan yang ternyata sukses lebih besar gajinya daripada suami. Karena saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu di Instagram gitu kan.
tahu kalau saya masih single gitu. Ini bukan promosi sih. Terus ditanyain, kira-kira gimana Mas kalau misalnya istrinya lebih cemerlang karirnya begitu, kemudian lebih besar gajinya. Menurut tabloid Times atau Forbes, saya lupa, itu penelitian zaman sekarang survei, laki-laki lebih tertarik dengan high earning women gitu. Jadi perempuan yang memiliki pendapatan lebih tinggi, lebih menarik, bukan karena matre atau pengen dinafkahi, bukan, tapi karena perempuan yang punya pendapatan lebih tinggi, dia punya kualitas kepemimpinan, dia punya kompetensi, dan itu juga nanti berpengaruh bagaimana dia mengelola keluarga, mendidik anak, begitu. Nah, itu trennya seperti itu, tapi di Indonesia mungkin berbeda, dan mungkin juga survei ini waktu itu sampelnya atau respondennya juga bukan di Indonesia, begitu. Nah, kembali ke merdeka secara finansial. Harus diawali dengan pemahaman bahwa kita semua harus ikhtiar ya, baik itu berdagang gitu ataupun bekerja gitu, karena segala sesuatu yang bukan segala sesuatu ya, tapi saya sangat suka sekali satu hadis yang intinya waktu itu kita bekerja mencari rezeki itu seperti burung-burung yang ketika dia berangkat dalam kondisi lapar, kembali dalam kondisi kenyang pada sore hari. Ya, artinya berikhtiar tapi tidak lembur gitu. Nah, ini saya biasanya jadikan ini justifikasi untuk kita nggak boleh lembur gitu. Karena apa? Karena contohnya aja seperti itu. Jadi ketika sudah kerja selesai ya sudah malamnya dengan keluarga gitu ya, dengan anak, dengan istri gitu. Ya kita berikhtiar, ketika berikhtiar sudah mendapatkan hasilnya itu diterima dengan rasa cukup, ikhlas, qanaah. Itu kemarin saya sempat buat satu konten literasi tentang qanaah, ada 3, dan yang saya ingin garis bawahi adalah qanaah ini memang betul dimaknai sebagai rasa cukup atas apa yang Allah berikan. Tapi esensi di balik rasa cukup itu adalah kemandirian. Ketika orang merasakan cukup, maka dia tidak akan bergantung pada orang lain, begitu. Nah, kalau kita memahami paradigma financial freedom seperti ini, maka kita akan menganggap bahwa merencanakan keuangan itu bagian dari ibadah, karena tujuannya tadi falah dunia dan akhirat, gitu. Sehingga nanti dalam praktiknya merencanakan keuangan itu ada aspek-aspek keislaman, zakat, bagaimana kita memastikan ketika kita meninggal ada waris gitu ya, ada keluarga yang ditinggalkan tidak kemudian meminta-minta dengan kondisi yang hina begitu. Nah, sekarang masuk ke praktik financial planning. Intinya adalah dari tujuan kita merencanakan, dari rencana tindakan, lalu kemudian pencapaian dan dievaluasi. Itu ada 4 faktor yang biasanya mempengaruhi soal itu. Yang pertama nilai. Tentu kalau kita orang Islam, nilai atau tujuan, visi, pilihan itu adalah berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Kemudian peristiwa baik itu menikah, ada yang meninggal atau punya anak begitu, sampai dengan nanti ketika anak sudah kemudian menikah dan seterusnya menjadi satu siklus begitu. Lalu yang ketiga gaya hidup yang disesuaikan dengan penghasilan gitu. Ada satu tagline yang cukup populer yaitu live below your means atau live within your means. Yang ternyata juga ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita diminta untuk moderate spending, tidak berlebih-lebihan gitu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan gitu. Ada juga yang mengartikan bahwa financial planning itu ya intinya mengelola uang atau membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi kalau kita mau breakdown lagi, sebenarnya ada 4 gitu. Ada 4 levelnya antara keinginan dan kebutuhan. Yang pertama adalah mandatory. Mandatory atau kewajiban ini suka atau nggak suka, butuh atau nggak butuh, harus ditunaikan. Contohnya apa? Bayar pajak gitu, bayar zakat gitu ya. Bayar pajak saya nggak ketawa karena ada juga yang nggak bayar pajak gitu ya kalau nggak ketahuan gitu. Dan bayar utang. Gitu. Kenapa saya bilang utang? Karena utang ini kita mungkin nggak suka buat bayar ya, tapi itu adalah hak orang lain gitu. Jadi harus ditunaikan gitu. Makanya kalau kita mengutangi orang, berarti kita siap nagih gitu. Jadi memang menagih itu sepaket dengan meminjami. Kalau mau meminjami berarti harus siap menagih. Tapi kalau dia nggak mau nagih, udah ikhlasin begitu. Lalu yang kedua needs atau kebutuhan gitu. Jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Lalu wants atau keinginan dan demand. Keinginan sama demand mungkin sama, tapi kalau demand ini di backup oleh buying power. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau pakai Jaguar gitu ya, Ferrari gitu, atau mau pakai tas yang harganya puluhan juta, seandainya memang di backup sama buying power gitu. Karena kadang standar orang itu berbeda-beda gitu. Ketika seseorang yang pendapatannya itu mungkin per bulannya bisa sampai 500 juta, kemudian dia membeli tas harga 5 juta, itu buat dia sudah merupakan gaya hidup minimalis, hemat, dan frugal.
Tapi buat kita yang tidak berpenghasilan sedemikian besar, mungkin itu sesuatu yang berlebihan. Tapi tidak berarti kita harus memaksakan mereka untuk melakukan hal yang sama, begitu. Jadi financial planning atau dalam kita menentukan skala prioritas itu sifatnya personal, sehingga disebut juga personal finance, begitu. Nah, ini bisa dibaca yang sebelah kiri, nanti tadi sudah saya share ke Ibu Laili. Kemudian yang kedua, yang berikutnya sebelah kanan, pilar ketersediaan keuangan syariah. Ada 5, purification, protection, distribution, accumulation, dan preservation. Contohnya juga nanti bisa dibaca lebih detail, yang intinya adalah ini pilar-pilar yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi bagian mana masuk di tahap mana. Misalnya kalau kita bicara soal protection gitu ya, itu ada di usia sekitar 20-40 tahun. Biasanya orang fokusnya kalau kita lihat financial life cycle, itu fokus pada wealth protection. Ketika usia 40 sampai usia 60, fokusnya pada accumulation. Kenapa accumulation? Karena tahapannya mereka sudah dalam kondisi stabil karirnya. Ketika masuk usia 60, itu wealth distribution atau distribusi kekayaan ketika sudah akan pensiun begitu ya, atau memasuki batas life expectancy manusia baik di Indonesia ataupun di luar negeri begitu. Tapi untuk milenial ataupun generasi Z ini life cycle ini agak cenderung agak cenderung berbeda, karena sekarang anak-anak milenial di usia yang lebih muda mereka lebih percaya diri, bertalenta dan menghasilkan lebih cepat gitu. Di usia 25 tahun, di usia 35 tahun mereka sudah mendapatkan puncak karir, kematangan karir masing-masing begitu. Lalu bagaimana taktisnya kita merencanakan keuangan? Yang pertama, financial check up gitu ya, diukur kondisi keuangan saat ini. Pemasukan, kemudian dikurangi pengeluaran, apakah stabil, apakah surplus atau defisit. Kemudian sesuai tujuan keuangan, alternatifnya diidentifikasi, evaluasi alternatifnya, misalnya mencapai tujuan keuangan jangka menengah untuk naik haji gitu ya. Apakah ada alternatifnya, misalnya ada haji reguler, kemudian haji furoda, atau haji ketika kita S2 begitu lewat negara lain begitu. Zaman saya dulu boleh begitu kan. Lalu eksekusi, dan setelah eksekusi di revisi atau ditinjau, revisi berdasarkan peninjauan itu. Karena biasanya nomor 6 ini yang sering terlupakan gitu. Nah, di sebelah kanan ini adalah rule of thumb yang saat ini sering sekali teman-teman punya keuangan. Ada suara adik tadi ya. Adanya yang ikut belajar. Ya. Jadi ada rule of thumb budgeting atau spending. Nah, perbedaan ini juga kita main pola pikir ya, budgeting atau spending. Banyak perencana keuangan yang menyampaikan, oh kita harus punya budgeting plan. Jadi ketika punya 10 juta, di budgeting alokasi untuk A, B, C, D, E sampai habis. Gitu. Tapi kalau pakai pendekatan spending, maka kita mengidentifikasi atau mendaftar dulu pengeluaran kita. Gitu. Jadi misalnya saya punya A, B, C, D, E, F, G. Ketika dijumlahkan, jumlahnya 9 juta. Berarti ya sudah, yang di-spend ya 9. Sisanya nanti bisa ditabung atau diinvestasikan. Gitu. Atau kalau ternyata jumlahnya 11 juta, berarti masih kurang 1 juta. Lalu apa yang harus dilakukan? Oh, berarti menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Gitu. Nah, model-model pembagian-pembagian ini sebenarnya ada banyak. Tapi kurang lebih 4 ini yang paling populer. Yang pertama 50-30-20, yang 30 untuk investasi, 20 tabungan atau sebaliknya. Gitu. Atau yang 20 untuk playing, 30 untuk investasi. Gitu. Ada juga yang 40-30-20, 10 menambahkan kategori untuk kebaikan begitu. Atau yang lebih loose, yang tidak ingin terlalu tertekan begitu ya, itu ke 80-20. Artinya 80 ini pengeluaran, 20 itu nanti buat menabung, atau 1-1-1. Ini yang lumayan ekstrim, tapi ternyata ini dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW gitu ya. Jadi bahwa sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga untuk modal usaha gitu. Nah, ini mau dipilih yang manapun terserah gitu. Karena apa? Karena tadi kembali pada pemahaman bahwa finance is personal gitu. Makanya banyak keputusan keuangan itu yang bersifat emosional karena dia personal begitu. Nah, kalau saya membaginya ke dalam 3 kategori, kewajiban, operasional, dan masa depan. Kewajiban tentu karena itu wajib dan menyangkut hak orang lain atau hukum negara. Lalu operasional yang untuk saat ini, dan masa depan itu yang masih bisa
diantisipasi untuk masa depan, untuk waktu yang nanti begitu. Nah, kita masuk ke bagian kelima dari financial journey tadi, financial wellness. Kata kuncinya adalah contentment. Sekarang banyak sekali istilah financial well-being, financial wellness, financial contentment, financial anxiety, gitu. Banyak financial yang lain. Tapi intinya kalau contentment ini adalah sama dengan konsep qanaah tadi, cukup, syukur, dia merasa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kalau yang kita kejar adalah falah, gitu, dunia dan akhirat, maka yang kita dapatkan financial contentment. I feel content, gitu ya. I feel penuh, gitu. Penuh dalam artian dia cukup dengan apa yang Allah beri. Tapi kalau yang dikejar lagi-lagi hanya dunia, maka yang muncul adalah anxiety tadi, kurang dan kurang. Apalagi kalau kita tipe-tipe yang hyper kompetitif, gitu. Ketika ada yang teman kita, tetangga kita beli ini beli itu, kita merasa tersaingi, pasti juga akan mengejar ke sana, gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah piramida prioritas. Piramida prioritas adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa kita itu siap di tahap mana, gitu. Karena sekarang anak-anak muda terutama, apalagi kemarin waktu pandemi, banyak yang share di story misalnya grafik hijau merah saham, gitu ya, naik turun. Kemudian pengen aja ikut, akhirnya main saham, investasi saham, gitu ya, di beberapa platform, padahal nggak paham caranya main, gitu. Bahkan dia tidak pernah menabung, dia tidak punya proteksi untuk keuangannya. Jadi yang pertama seharusnya adalah protection dulu, dalam bentuk dana darurat. Dana darurat yang ideal untuk satu orang single itu 6 kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah berkeluarga 12 kali atau 9 kali. Untuk yang sudah itu yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga punya anak 12 kali dan seterusnya. Kalau kita mau lebih aman digandakan karena ada pandemi kemarin ya. Menyiasati ketika terjadi PHK begitu ataupun ketika sakit gitu. Baru ketika proteksi itu sudah ada, kita menabung. Ketika tabungan sudah muncul habitnya, baru kita investasi. Jadi bukan investasi dulu gitu. Jadi bukan berhutang untuk investasi. Ketika kita mendahulukan investasi, maka sebenarnya kita akan mengekspos diri kita ke dalam unprotected situation gitu. Jadi kita tidak terproteksi, tapi malah justru kita memaparkan diri kita pada resiko yang banyak begitu. Nah, ternyata ketika saya coba karena saya biasanya ketika saya paham satu ilmu begitu ya atau pengertian, saya mencoba melihat dan merefleksikan ke dalam perspektif syariahnya ada nggak sih? Apakah kita diajarkan menabung? Apakah kita diajarkan memiliki proteksi atau investasi? Ternyata menabung pun juga ada gitu. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan karena itu jauh lebih baik. Sama dengan Quran surat Yusuf ya. Saya lupa ayat berapa yang intinya pada waktu itu panen disimpan untuk 7 tahun masa paceklik berikutnya. Ini bisa kita maknai sebagai tabungan, bisa juga investasi. Begitu. Nah, beberapa tips yang mungkin bisa rekan-rekan atau adik-adik coba gitu. Yang pertama, kita harus punya yang namanya target dan tujuan menabung gitu. Ada yang pernah bilang, tapi Kak, kata guru saya sebenarnya nggak perlu juga ada targetnya atau ada tujuan, yang penting nabung aja buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga itu atau dana darurat itu juga sebuah target, sebuah tujuan gitu. Kenapa kita punya target dan punya tujuan? Supaya kita membentuk habit bahwa setiap orang itu selalu punya tujuan yang ingin dia capai. Jadi habit untuk punya tujuan itu gitu. Karena kalau kita bicara soal motivasi sekedar passion itu tidak cukup gitu. Dan saya kalau misalnya ngisi acara atau menyampaikan kuliah umum di beberapa depan mahasiswa, saya sampaikan bahwa kalau kalian masih berbicara soal passion, berarti kalian itu hidup di generasi saya, gitu. Passion itu sudah so yesterday, gitu ya. Kita butuh why, kita butuh purpose-nya, gitu. Jadi segala sesuatu kita harus tahu reason-nya kenapa kita melakukan itu, gitu. Kalau mau lebih lanjut mendalami soal why, kemudian purpose, reason, itu bisa baca bukunya Simon Sinek, judulnya Start with Why, gitu. Dan yang kedua, sisihkan di awal. Kalau bisa pakai tools, pakai auto debit gitu. Lalu kemudian pemasukan nambah, gaya hidup tetap. Nah, ini yang kadang-kadang salah gitu. Salah dalam arti ketika orang ada kenaikan atau promosi, kemudian gajinya bertambah, pemasukan bertambah, maka bertambah pula gaya hidup beliau gitu. Sehingga extra money itu hanya sekedar jadi extra spending. Jadi ekstranya tidak benar-benar ada gitu karena dia mengalami lifestyle inflation. Jadi inflasi gaya hidup gitu. Lalu yang keempat, pengeluaran satu pintu gitu.
Misalnya yang pakai uang elektronik gitu ya, dia pakainya yang A, B, C dipakai semua. Jadi pengeluarannya nggak terkontrol karena memang semuanya dipakai. Lalu yang kelima, pengingat agar menikmati hidup. Gitu. Menikmati ini saya sangat suka dengan surat Al-Qasas ya ayat 77 bahwa jangan sampai kita lupa dengan bagian kita di dunia gitu. Artinya kita mengejar akhirat, tapi kita juga pastikan bahwa di dunia kita bisa menikmati dunia ini sesuai dengan prinsip yang dianjurkan, yang ditutunkan, begitu. Kemudian juga kita bisa sejahtera, gitu. Kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan hanya fokus, oh ini nanti untuk masa depan sampai kemudian kita jadi pelit ke diri sendiri, gitu ya, pelit untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah ini kasus yang juga terjadi terutama di generasi milenial. Gaji besar tapi sulit menjadi kaya, gitu. Memang kalau kita berusaha untuk ngademin hati kita gitu ya, kaya itu kan nggak tentang harta, oke nggak apa-apa. Kaya itu memang tentang kekayaan hati. Jadi persepsi kita cukup atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya memang yang namanya kaya hati dan kaya harta itu bisa jadi berhubungan begitu. Ada dua miskonsepsi yang membuat orang-orang itu ketika mereka mendapatkan kekayaan justru membuat mereka jadi merasa miskin atau pada akhirnya miskin gitu. Yang pertama, kaya karena punya penghasilan tinggi, tapi pengeluarannya juga tinggi. Ini yang tadi saya sampaikan lifestyle inflation gitu. Jadi uang yang diterima ya uang yang dikeluarkan gitu. Padahal harusnya uang yang diterima dia masuknya ke tabungan gitu. Sehingga muncul yang namanya grafik bahwa ketika ada kenaikan pendapatan, maka kebutuhannya konstan dan savingnya akan naik gitu. Harusnya begitu, harusnya yang bawah gitu. Ya, tapi yang terjadi sekarang kalau kita misalnya promosi langsung ganti mobil, langsung cicilan kredit rumah gitu yang lebih atau nambah gitu ya, atau kemudian beli ini beli itu udah nggak mau makan di warteg lagi begitu. Karena dia ingin terlihat sukses tadi, terlihat kaya tadi. Padahal spending itu tidak sama dengan sukses. Makanya kalau kita di kampung kadang-kadang ya, di kampung pun juga ada miskonsepsi begitu ya. Wah, dia udah bisa beli ini, dia udah bisa beli itu, dia atau di perkotaan, di perumahan misalnya, ada truk Informa, truk S-Hardware datang gitu, ada perabotan banyak gitu. Padahal kita nggak tahu apakah itu pay letter mungkin gitu kan, ataukah sekedar ingin pamer gitu. Jadi kekayaan-kekayaan yang palsu, yang ini sebenarnya sedang ditunjukkan di generasi sekarang. Jadi mereka menunjukkan kekayaan-kekayaan yang palsu gitu. Orang-orang yang memakai barang-barang branded gitu. Saya tidak anti dengan barang-barang handmade, tapi banyak atau nggak banyak ya, sebagian dari mereka yang memakai barang-barang branded kita nggak tahu kalau itu utang atau kredit atau itu pay letter gitu, atau mungkin diperoleh dengan cara yang tidak baik. Tapi ada juga yang memang benar-benar memiliki gitu. Nah ini kemarin sempat satu literasi yang saya sampaikan juga tentang frugal living yang cukup viral dan ternyata banyak orang yang merasa selama ini sudah melakukan frugal living gitu. Orang-orang yang tidak begitu paham frugal living akan menganggap itu kan hidup pelit gitu, hidup untuk menyengsarakan diri sendiri. Enggak juga. Kalau kita berhemat, hemat itu artinya kita menahan untuk tidak mengeluarkan pendapatan kita untuk semua keinginan. Tapi kalau pelit, bukan keinginan, tapi kebutuhan gitu. Kalau pelit itu kebutuhannya udah ditahan-tahan, jadi dia menyengsarakan diri sendiri gitu. Nah, frugal living itu lebih ke hidup hemat tadi, minimalis. Dengan tidak berutang, jaga kesehatan gitu ya, tidak FOMO, kemudian bersyukur gitu, lalu punya guru, punya mentor, punya circle yang baik gitu. Bahkan ternyata juga anak-anak muda yang dicontohkan misalnya seperti Mbak Najwa Shihab gitu ya, beliau juga punya satu prinsip dan mindset yang baik bahwa kita jangan terjebak menumpuk materi, tapi berusaha untuk hidup jujur gitu, sederhana dan tidak menghalalkan jalan-jalan yang instan. Jujur ini yang ingin saya tegaskan gitu, karena kadang tekanan finansial yang tadi saya sampaikan di depan itu muncul karena kita tidak jujur dengan diri sendiri. Kita ingin terlihat seperti orang lain, begitu. Nah, masuk ke dalam konsep investasi. Jadi menabung sudah, kemudian sekarang investasi. Ini juga saya yakin sudah diajarkan di rekan-rekan yang mengambil atau bergabung di KASE atau mengambil mata kuliah ekonomi keuangan syariah, bahwa keuntungan akan berbanding lurus dengan tanggung jawab terhadap risiko atau kerugian. Jadi orang yang mendapat keuntungan itu adalah dia yang siap menanggung risiko atau kerugian. Artinya high risk, high return. Ini juga sesuai dengan konsep di agama Islam gitu. Biasanya saya menyampaikan rumus investasi LSI. Yang pertama literate, kedua skilled, tiga idle. Literate itu maksudnya apa? Kita punya literasi gitu.
kita punya literasi pengetahuan tentang apa yang kita investasikan. Makanya banyak sekali tokoh-tokoh investor yang sudah mapan, yang dia menyampaikan bahwa invest what you know, gitu, do your own research, gitu kan. Artinya kita investasi apa yang kita tahu. Kalau sekarang saya tahunya adalah saham, ya saham. Kalau saya tahunya sekarang adalah reksadana, gitu. Jangan kemudian karena sekeliling kita, circle kita memakai investasi saham, akhirnya kita juga invest ke saham. Kita nggak tahu apa-apa padahal, gitu ya. Lalu yang kedua skill. Skill ini dia mulai dari yang paling sederhana atau bisa dibilang yang paling rendah resikonya. Dari tabungan dulu, kemudian ke deposito, kemudian ke suku, reksadana, baru ke saham, baru ke sektor real. Kalau dibandingkan sektor real jelas lebih menguntungkan. Saya saat ini saya alhamdulillah menggunakan sektor real sebagai sumber utama untuk investasi ya, ketimbang saham syariah ada, kemudian suku retail ada, tabungan juga ada. Tapi yang paling menguntungkan memang sektor real, tapi itu yang paling high risk gitu. Misalnya kita berinvestasi di UMKM, pertanian, perikanan atau peternakan, itu high risk karena faktornya ada cuaca, ada pasar gitu. Lalu yang ketiga adalah idle. Artinya uang dingin. Kita memiliki sumber yang tidak dipakai, yang digunakan untuk investasi gitu. Nah, selain LSI, kita juga bisa berpedoman pada halal, legal, logis. Investasi itu harus halal sesuai dengan prinsip syariah. Kalau nggak halal, akibatnya tidak akan hanya pada diri sendiri atau tingkat individu, tapi juga ke masyarakat. Seperti misalnya kemarin ada investasi bodong begitu ya, pakai robot trading dan gambling dan seterusnya yang akhirnya memberikan dampak secara sistemik ke masyarakat. Jadi halal itu bukan sekedar menjaga diri sendiri, gitu, tapi juga menjaga sistem dan masyarakat secara kolektif, gitu. Kemudian tadi legal harus mendapatkan izin. Kalau yang syariah berarti patokannya ada dua, ke DSN MUI dan juga ke OJK. Lalu logis. Kalau tidak logis, tidak make sense, ya berarti dia bukan investasi yang baik. Tidak make sense misalnya tanpa resiko, tapi returnnya tinggi sekali 20% gitu dalam 1 tahun misalnya begitu. Itu tidak logis gitu. Bagaimana mungkin tanpa resiko bisa returnnya setinggi itu gitu. Kalaupun yang tanpa resiko, hampir-hampir tanpa resiko, misalnya suku retail dari pemerintah, itu pun juga returnnya ya kompetitif, tapi dibandingkan yang lain masih lebih rendah gitu. Lalu juga ada maslahat gitu ya, bahwa memberikan dampak ke sosial dan lingkungan. Nah, ini juga ternyata yang menggerakkan prinsip atau paradigma ini adalah anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ketika dia bicara soal investasi, dia maunya investasi mereka itu berdampak ke lingkungan. Contohnya, kalau kita beli green suku retail, nanti insya Allah Oktober November akan ada issuance yang baru green suku retail dengan uang 1 atau 2 juta, 1 juta misalnya. Itu kita bisa menurunkan emisi karbon 2 ton gitu misalnya. Sama seperti menanam pohon manggis 200 pohon. Padahal kalau 200 pohon tuh kalau kita mungkin di BB lebih paham ya, kita hitung nominalnya harganya 4 juta. Tapi dengan 1 juta kita bisa beli produk investasi tadi yang bisa menurunkan emisi karbon 2 ton. Atau bolak-balik Jakarta Bandung 56 kali gitu. Jadi ada dampaknya ke masyarakat, bisa dampak dalam bentuk keanekaragaman hayati, konservasi keanekaragaman hayati, atau kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebencanaan dan lain sebagainya. Lalu barokah gitu. Ada 4 indikator ya mungkin namanya yang bisa kita gunakan apakah harta itu barokah atau enggak. Ini saya juga mendapatkan satu insight dari psychology of wealth tadi, yaitu harta itu bertumbuh, kemudian juga efisien atau efektif, kemudian harta itu valuable, berharga, dan satu lagi harta itu produktif kalau tidak salah. Nanti saya coba cek lagi. Intinya dia ada indikator-indikator bagaimana harta itu dikatakan sebagai harta yang berkah gitu. Yang tidak hanya sekedar punya, mengendap, lalu tidak ada manfaatnya. Nah, konsep-konsep yang saya sampaikan tentang investasi tadi banyak namanya, ada yang menyebutnya mindful investing, ada yang menyebutnya socially responsible investing SRI, ada yang menyebutnya juga ethical investing. Tapi intinya adalah bahwa kita mengerti apa yang sebenarnya kita keluarkan untuk investasi, begitu. Sehingga nanti kalau kita tahu kemana keluarnya, kita tahu dampaknya, gitu. Nah, plus kalau dalam agama Islam kita pastikan bahwa itu sesuai dengan syariah, gitu. Nah, ini contoh ilustrasi yang juga ingin saya sampaikan ke mahasiswa gitu. Biasanya kan platform-platform literasi keuangan itu mengajarkan kita harus investasi sejak dini, sejak kuliah,
sejak usia 20 tahun, jangan pas usia 30 tahun apalagi 40 tahun baru investasi gitu. Misalnya 1 juta. Sama-sama ada mahasiswa dan ada eksekutif muda, dia investasi 1 juta per bulan gitu ya. Imbal hasil 5% per tahun. Di usia 60 tahun jelas bahwa yang eksekutif muda lebih rendah karena dia mulainya lebih lama, lebih lambat dibandingkan yang mahasiswa. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika dia masih mahasiswa dia bisa berinvestasi secara rutin, sementara tidak ada pemasukan rutin, begitu. Intinya atau pesan intinya betul bahwa kita harus berinvestasi sedini mungkin, tapi jangan kemudian memaksakan untuk kita investasi hanya karena alasan ingin menumbuhkan kekayaan atau wealth generation tadi ya. Karena kalau mahasiswa paling-paling pemasukannya adalah 4 ini. Yang pertama uang saku dari orang tua gitu. Kemudian yang kedua beasiswa. Kalau dapat beasiswa dia nggak dapat uang saku dari orang tua, biasanya begitu. Lalu yang ketiga kerja part time. Tapi ini pun juga dia risiko karena dia berarti nanti akan mengganggu kuliahnya. Lalu yang keempat hadiah atau lomba-lomba gitu. Yang artinya sebenarnya belum ada penghasilan yang stabil dan tetap begitu. Sehingga kalaupun mahasiswa mau investasi, maka tujuannya adalah membentuk habit tadi. Belajar untuk mengatur uang, kemudian juga membentuk habit gitu. Ada 2, yang pertama menabung caranya, menabung, yang kedua investasi sedikit-sedikit gitu. Menabung jelas sudah cukup jelas. Kalau berinvestasi misalnya di 5 instrumen ini, ada emas, deposito, obligasi retail, reksadana dan saham. Dari yang paling risikonya paling rendah sampai ke risikonya paling tinggi gitu. Dan dua-duanya ada versi syariah dan konvensional. Kalau saya tentu akan menganjurkan yang syariah gitu. Nah, selain investasi yang sifatnya investasi di pasar modal atau investasi finansial, ada juga investasi-investasi lain yang sebenarnya ceritanya jauh lebih tinggi, meskipun tidak bisa diukur semudah kita mengukur return finansial, investasi finansial. Yang pertama adalah kesehatan gitu. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mulai sok-sokan gaya-gaya plant-based makannya gitu ya, kemudian nge-gym, olahraga, lari, maratonan begitu, kemudian juga sepedaan. Saya pikir itu bagian dari gaya hidup yang baik, gaya hidup yang jaga kesehatan. Meskipun eksesnya ya jadi hobinya bertambah, biayanya mahal. Lalu yang kedua knowledge gitu. Knowledge yang tidak hanya berhenti sekedar knowledge obesity ya. Knowledge obesity itu maksudnya kita paham banyak hal gitu karena ada media sosial. Semuanya dipahami. Tapi ternyata justru kita jadi tidak bisa mencerna, tidak bisa mengamalkan. Jadi tidak sesuai dengan konsep dari yang kita punya adab, kita berilmu lalu beramal. Jadi mandek di ilmu saja, knowledge obesity gitu. Lalu yang ketiga experience, networking dan skill. Skill yang berbentuk I, T atau X. Itu maksudnya ketika saya seorang ekonomi syariah atau financial planner, saya hanya paham soal keuangan saja, saya paham soal ekonomi saja. Itu orang-orang yang punya keterampilan I. Keterampilan T, saya seorang perencana keuangan atau saya seorang spesialis keuangan syariah, tapi saya paham tentang industri, sedikit-sedikit tentang kesehatan, statistik, pertanian, kemudian teknologi gitu ya. Sehingga ketika kita bersaing dengan orang, kita punya nilai lebih. T. Minimal kita harus berada di posisi T. Lalu ada juga yang X gitu. Dia paham tentang people management, dia bisa menguasai orang, dia menginfluence orang, dia paham menggunakan teknologi, bagaimana mendesain gitu ya. Ilmunya itu bertambah, berkembang dan berkolaborasi. Jadi kalau misalnya dia paham keuangan syariah, bagaimana keuangan syariah berhubungan dengan isu iklim, bagaimana keuangan syariah bisa berhubungan dengan kesehatan, dengan fashion begitu. Nah, makanya kemarin saya sempat studium general di UII, saya sampaikan mungkin kalau seandainya bisa ada kesempatan teman-teman yang belajar keuangan syariah itu juga sit in di mata kuliah yang lain, sehingga diberikan satu tugas atau proyek bagaimana menghubungkan keuangan syariah dengan disiplin ilmu yang tadi di sit in itu akan lebih baik begitu, sehingga keuangan syariah benar-benar inklusif begitu. Jadi kita tidak hanya bicara soal halal haram, itu sudah final, itu paripurna karena di Indonesia sudah ada lembaga MUI, sudah ada DSN MUI, sudah ada OJK, jadi sekarang bagaimana kita menggunakan ini beyond halal haram gitu. Konsep yang saya pelajari kemarin dari Malaysia itu halal plus toyib gitu ya. Toyib ini yang kalau kita men-screening keuangan syariah itu ada negatif screening ya. Dia yang nggak boleh ada alkoholnya, nggak boleh ada drugs, weapon dan lain-lain. Nah, positif screeningnya ini yang toyib ini, dia harus punya manfaat ke masyarakat. Apa misalnya gitu? Oh, ternyata dengan kita menggunakan
belusuku, mengurangi emisi karbon dari samudra, dari perairan, membantu nelayan, gitu-gitu. Oh, ternyata ketika kita mendukung gerakan halal movement atau gerakan halal atau halal tourism, halal industri, begitu ya. Ternyata ada juga aspek-aspek fashion yang harus menggunakan bahan ramah lingkungan sehingga tidak mencemari air. Itu bagian dari ekonomi syariah, gitu. Jadi ke sana arahnya. Ini nanti beda sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana hubungan manusia dengan harta, begitu ya. Kita memperoleh harta dengan cara yang halal, dikeluarkan dengan cara yang halal, tidak menumpuk di satu orang, yang berarti diputar melalui investasi tadi, gitu, melalui zakat, melalui tabungan sebenarnya juga bisa diputar kalau nabungnya di bank, gitu. Kemudian jangan sampai merugikan diri sendiri. Jadi kita mengejar dunia dan akhirat, tapi juga jangan sampai merugikan diri sendiri di dunia, dan jangan sampai juga terlena dengan dunia, kayak misalnya kemarin banyak yang menggunakan investasi kripto. Saya tidak bicara kripto halal haram ya, tapi kripto yang mengekspos manusia atau seseorang ke dalam risiko yang luar biasa, begitu, sehingga malah dirinya sendiri yang awalnya protected jadi tidak protected, begitu, hanya karena mengejar return yang sangat tinggi, begitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom. Dipersilakan teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang on cam nih dari Mas Fadil. Mau bertanya mungkin Fadil? Oh, udah ada yang raise hand dulu nih dari saudara Fitra Yafi, mungkin langsung aja dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meli atas kesempatannya, dan terima kasih Mas Greget atas materinya. Kalau misalkan bahasa milenial ini sangat daging gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah tadi di bagian pilar perencanaan keuangan, salah satu poinnya ada wealth accumulation and preservation. Nah, di yang kami pelajari bahwa istilah accumulation itu tidak ada begitu Mas dalam perencanaan keuangan syariah karena jatuhnya menimbun begitu. Nah, mungkin saya belum paham apa yang dimaksud oleh Mas Greget yang wealth accumulation di sini. Begitu pertanyaan Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Yafi. Mungkin mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu, Mas Greget? Boleh dijawab langsung, nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi ini terminologi ya. Maksudnya wealth accumulation itu adalah bagaimana kita memang mengumpulkan harta tapi dengan cara yang halal gitu. Misalnya kalau kita berinvestasi, jadi pembagian atau kategorisasi tadi untuk memastikan bahwa investasi itu investasi yang sesuai dengan syariah gitu. Kita tidak dilarang untuk berinvestasi gitu. Investasi itu kan salah satu metode untuk kita mengakumulasi kekayaan. Tapi paradigma akumulasi kekayaannya bukan untuk menumpuk harta gitu. Karena kan nanti ketika kita pensiun itu kan membutuhkan pendapatan juga kan gitu. Kita membutuhkan satu sumber supaya kita nggak jadi beban untuk anak-anak kita gitu. Sehingga akumulasi yang dimaksud di sini akumulasi yang mengenerate tadi gitu. Sehingga kita memastikan bahwa nanti ketika kita masuk ke usia 60 kemudian pensiun, kita tidak melahirkan generasi sandwich gitu karena mereka harus menanggung kita, atau kita tidak meninggalkan generasi yang lemah karena sama sekali tidak ada peninggalan dari orang tua seandainya mereka masih kecil belum bisa mendapatkan penghasilan begitu. Jadi sebenarnya ini hanya soal terminologi, tapi esensinya adalah tentang bagaimana mempersiapkan kekayaan untuk tujuan masa depan begitu. Kalau seandainya mau diganti misalnya dari wealth distribution, wealth protection begitu ya, kemudian wealth purification, kemudian wealth preservation dan wealth generation. Sepertinya terpental ya. Mental ya. Oh, enggak masuk lagi. Masih ada Ibu, tapi hilang video sama suaranya.
Oh iya. Itu Muhammad Rizky. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Salam. baik. Mohon maaf, ininya baterainya habis tadi, jadi langsung mati. Ya, nggak dilanjut. Baik, langsung aja. Ya, saya sambungkan yang tadi ya. Jadi meskipun kalau seandainya mau diganti istilahnya, misalnya dari wild purification, wild distribution, wild protection, kemudian sampai wild preservation dan wild generation, nggak masalah gitu. Karena emang kadang istilah akumulasi itu emang kurang pas ya, karena konotasinya nanti jadi menumpuk harta tadi gitu. Tapi sebenarnya pemahamannya bukan untuk menumpuk harta. Jadi mau diganti wild generation itu juga lebih bagus begitu. Kembali ke Mbak Meli. Nah, gimana Yafi? Ada tanggapan atau sudah cukup? Ya, baik, terima kasih Mas Gerget atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin langsung aja kita ke penanya kedua. Ini ada dari Haifa. Mungkin langsung aja Haifa, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Meli atas kesempatannya. Terima kasih Mas Gerget atas penyampaian materinya yang sangat membuka pengetahuan bagi mahasiswa yang mungkin di bidang finance ini sangat perlu bekal gitu ya, apalagi sebelum masuk ke jenjang dunia kerja mungkin. Pertanyaannya, Mas, untuk investment di bidang sektorial seperti pertanian itu kan terkadang mungkin kita butuh apa ya? Saya pengen nanya nih kalau dari Mas kira-kira ada nggak tipsnya untuk memilih sektor real yang mungkin nggak terlalu high resikonya tapi cocok buat mungkin di kalangan mahasiswa begitu. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab aja. Ya, ini sebenarnya pertanyaan menarik ya. Tapi kalaupun nanti saya menyarankan, nanti jangan diikutin. Jadi saya khawatir kalau seandainya ternyata nggak langsung untung gitu. Kalau pengalaman saya waktu itu, saya memang di sektor peternakan gitu. Karena peternakan ini ada hubungannya dengan season tahunan ya, kurban gitu. Sehingga ketika kebutuhan permintaan naik, maka harganya juga akan bersaing begitu. Apalagi kalau kita mulainya 6 bulan, 3 bulan sebelum hari raya kurban, itu nanti keuntungannya bisa lebih besar gitu. Tapi memang ya ada resikonya, kayak tadi misalnya penyakit kemarin yang penyakit yang melanda para hewan itu kan, hewan-hewan itu, jadi cukup ketar-ketir juga. Nah, kalau saran saya seandainya mahasiswa gitu ya, lebih baik jangan langsung terjun ke investasi yang nilainya besar, apalagi yang sektor real yang cukup beresiko begitu. Kalau sekedar konsinyasi begitu ya, atau mungkin coba-coba di crowdfunding, crowdsourcing gitu, atau crowdfunding atau crowdsourcing begitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya mau ke sana gitu. Tapi kalau langsung terjun kemudian ikut mengelola, kemudian juga menggunakan uang yang cukup besar, menurut saya jangan gitu. Karena nanti resikonya cukup besar gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawaban. Jadi nggak disarankan ya Mas. Tapi mungkin ya, mungkin bisa ditanyakan ke IPB ya. Biasanya kalau di kampus-kampus itu kan ada sandbox untuk menginkubasi ide. Jadi ide-ide kalau misalnya ada yang berhubungan dengan pertanian atau peternakan atau perikanan, mungkin bisa menggunakan cara itu. Jadi inkubasi ide dulu, kemudian nanti bisa diakselerasi, dicarikan venture capital dan seterusnya gitu, sehingga berkembang. Jadi malah justru tidak sekedar investing ya, tapi memang menjalankan bisnis gitu. Saya lebih menyarankan itu ya, kalau dari saya sendiri. Gitu. Karena kalau saya investasi tadi di sektor real, karena selain pekerjaan tetap, ada keinginan untuk mendapatkan side hustle dari investasi tadi itu gitu, sektor real tadi. Jadi saya hanya menanam modal, tidak ikut mengelola gitu. Jadi kalau mahasiswa mungkin bisa dimulai dari ideasi tadi, ideation. Baik, terima kasih. Oke, mungkin udah cukup ya Haifa.
Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya dulu deh izin bertanya ya Mas. Kan seperti yang kita tahu ya, selain kita menyisihkan uang untuk menabung, investasi, itu juga ada yang namanya dana darurat. Dan ada satu influencer, dia tuh di Instagram gitu ya, saya mengikuti, dan dia tuh mengatakan bahwa dana daruratnya itu lebih besar dari dana tabungan gitu. Bahkan 5 kali lebih besar gitu kan, kayak berarti kita itu harus memprioritaskan dana darurat dibandingkan dana tabungan. Sedangkan kalau mahasiswa ini kan pendapatannya terbatas gitu ya. Nah mungkin menurut Mas Greget ini lebih baik kita itu disatukan dulu tabungan itu tujuannya untuk kalau ada apa-apa juga jadi dipakai dari tabungan, atau memang kita tuh harus ada juga nih dana darurat dan tabungan itu tuh dipisahkan gitu. Mungkin itu aja sih Mas. Sebenarnya dana darurat ini muncul ketika kita sudah independen ya, artinya tidak menjadi tanggungan orang tua gitu. Sehingga kayak misalnya tadi saya bilang single itu 6 kali pengeluaran. Lalu kalau yang berpasangan atau menikah itu 9 kali pengeluaran bulanan. Kalau yang punya anak minimal 12 kali. Tapi itu kan kalau kita sudah menghasilkan stabil, jadi sudah bekerja begitu. Nah, bagus seandainya mau dimulai proses ini, praktik ini ketika menjadi mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya dana darurat ini apa sih? Dana yang bisa diakses secara mudah dan cepat gitu. Yaitu misalnya apa? Tabungan. Gitu. Tabungan, atau kalau emas boleh juga karena emas lumayan liquid, tinggal dijual di Pegadaian misalnya ataupun di toko emas gitu ya. Tapi kalau saya sarankan yang paling liquid adalah tabungan gitu. Jadi kalau memang misalnya mau belajar mengumpulkan dana darurat, tabungan dulu lewat tabungan tadi, atau celengan di rumah itu boleh juga. Intinya sampai ketemu 6 kali pengeluaran tadi. Karena kan di sini masih single semuanya ya. Nah, asumsinya kan begitu. Jadi begitu. Jadi bentuknya tabungan. Nanti kalau misalnya sudah 6 kali pengeluaran itu tercapai, baru nabung yang biasanya. Nah, kenapa tadi ada influencer yang menyampaikan lebih besar daripada dana tabungannya, dana darurat lebih besar dari tabungannya, itu karena apa? Karena sebenarnya dana darurat ini hanya untuk kondisi darurat, sehingga nilainya kecil. Dia tidak bisa mengcover kebutuhan kita untuk ke rumah sakit, opname, operasi, nggak bisa, nggak cukup, gitu. Makanya perlu asuransi, takaful, asuransi syariah, gitu. Nah, influencer tadi mengatakan seperti itu, ya betul juga, gitu. Karena memang nanti kebutuhannya sampai dengan kalau misalnya kita harus operasi gitu ya, harus berobat, jalan dan lain-lain, yang itu biayanya mahal gitu. Kalau yang dana darurat itu kan istilahnya hanya darurat saja. Jadi misalnya begini, kita punya dana darurat 6 bulan. Kita di PHK, kita amit-amit ya, atau sakit gitu. Maka kita punya 6 bulan ini bertahan untuk mencari alternatif pemasukan dengan mencari kegiatan yang lain atau mencari pekerjaan yang lain. Begitu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Begitu. Kembali ke Mbak Meli. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, karena kita mungkin masih ada waktu sekitar 20-25 menit ke depan. Oke, mungkin silakan teman-teman ada yang bertanya. Ini ada 2 orang yang on cam. Ada mungkin ada, oke Fadil dulu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Greget, perkenalkan saya Fadil. Di sini saya ingin nanya. Jadi lebih ke pandangan sih. Jadi bagaimana pandangan Mas Greget kalau misalnya ada orang, misalnya mahasiswa nih, mahasiswa kan tadi dengan budget yang terbatas, jadi dia seringnya menabung aja gitu. Dia jarang jajan ataupun dia takut investasi gitu. Soalnya waktu pernah teman ada yang nanya, ini beneran terjadi gitu sama teman saya. Jadi dia itu doyannya nabung aja gitu, meskipun dia nggak tahu itu nabung untuk apa. Nah itu menurut Mas Greget gimana? Apakah kurang maksimal atau ya nggak apa-apa, bagus gitu? Ya, ini langsung saya jawab. Ya. Saya tipe-tipe yang tidak suka menyalah-nyalahkan orang gitu. Jadi kalau memang punya kebiasaan menabung, ya kita coba lihat dari sisi positifnya ya gitu. Artinya dia punya habit yang sangat baik untuk menabung gitu. Tapi jangan sampai ini jadi mengarah ke pelit
Pelit tadi adalah ketika kita nggak mau ngeluarin uang untuk kebutuhan pokok karena ingin berhemat gitu. Jadinya malah dia ya jadi sengsara gitu ya. Artinya dia niatnya baik tapi caranya malah justru menyengsarakan diri sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat habit tabungannya, ini bagus gitu. Artinya dia sudah punya satu kontrol diri yang bagus, dia punya mindset harus punya tujuan, begitu ya. Mungkin nanti ditabung untuk beli rumah, gitu, atau untuk menikah, gitu kan, atau naik haji dan lain sebagainya. Gitu. Artinya di sisi ini dia bagus. Lalu yang dari sisi yang lain, yang mungkin kita bisa perbaiki, itu adalah seandainya tabungannya sudah cukup, begitu, sudah cukup dalam arti dana darurat sudah ada, tabungan juga cukup banyak, akan lebih baik dan lebih produktif kalau misalnya diinvestasikan. Ada satu perkataan sahabat Nabi, saya lupa, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah ya, bahwa dana itu diputar supaya tidak dimakan zakat. Sekarang kita coba hitung kalkulasi ya, kalau kita punya uang 100 juta tabungan, sudah 1 tahun, dan sudah, berarti kan kalau 100 juta sudah terkena nisab zakat tabungan 85 gram emas kan. Taruhlah 1 gram emas 1 juta, berarti 80 juta nisabnya gitu. Maka dia harus keluarkan zakat tahun ini 2,5%. Tahun depan dia kena lagi kan nisabnya kan, berkurang lagi gitu. Jadi dia akan berkurang sampai dengan di batas nisab tadi sehingga dimakan zakat. Itu analogi ya gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Gitu. Makanya dianjurkan investasi supaya hartanya bisa berputar, bisa bermanfaat, berdampak, dan kalaupun menghasilkan dia lebih banyak berzakatnya nantinya, kan begitu. Gitu. Nah ini tentang pemahaman aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya masih ada kesempatan untuk berdiskusi gitu ya, bisa diarahkan ke investasi. Tapi ada juga yang dia nggak mau menabung karena profil resikonya gitu. Jadi memang orang ini profil resikonya dia profilnya konservatif. Jadi ketika terjadi goncangan investasi agak menurun, dia langsung sakit, nggak bisa tidur. Itu gampangnya begitu. Artinya dia konservatif. Tapi kalau tipenya adalah aku ya udah hilang 80% nggak masalah, itu berarti agresif. Gitu. Nah bisa jadi dia konservatif sehingga dia memang nggak berani investasi, maunya nabung aja. Nabungnya nanti paling bagi hasil dapatnya kan gitu, sampai 2% sampai 1-2% gitu. Jadi artinya ya nggak apa-apa kalau emang profil risikonya seperti itu. Ketimbang nanti dia tidak nyaman, malah jadi berdampak pada kesehatan mentalnya. Begitu. Bagaimana? Oke Mas, terima kasih. Oke, mungkin masih ada waktu nih bagi teman-teman ada yang masih mau bertanya. Oke, izin bertanya, Meli. Oke, izin bertanya kepada Mas Greget, terima kasih atas materinya. Mungkin tadi Mas Greget juga sempat menyinggung tentang generasi sandwich ya. Nah, generasi sandwich ini kan ya sedang booming lah akhir-akhir ini gitu, di mana orang kerja itu ya uangnya habis aja gitu, nggak boro-boro bisa nabung gitu kan. Nah itu kan sekarang ini banyak gitu. Nah mungkin ini kasusnya untuk kita yang orang tuanya nggak punya aset untuk ditinggali, artinya ya hidupnya pas-pasan aja gitu. Nah ada nggak sih saran dari Mas Greget sendiri, misalkan kita itu perlu nggak membudgetkan gitu, jadi maksimal dari penghasilan itu untuk orang tua atau lain-lain, atau ya udah kasih aja semuanya gitu, karena kita mikirnya mungkin itu rezeki apa ya, rezeki itu dari kita gitu untuk misalkan membayar hutang atau memenuhi kebutuhan adik yang masih sekolah gitu. Nah menurut Mas Greget gimana gitu, karena di lingkungan saya kebetulan ya banyak orang yang sebaya dengan saya itu yang pas-pasan gitu, yang mungkin kedepannya bisa jadi termasuk generasi sandwich gitu. Ya, terima kasih banyak. Ini saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya, karena kemarin juga sempat saya sering scrolling Twitter kan, nemu satu kasus begitu, ada seorang pegawai karyawan, mungkin karyawan pabrik begitu ya, di daerah Karawang kalau nggak salah gitu. Nah ternyata dia ini seorang generasi sandwich Mas, gitu. Generasi sandwich, tapi dia viral kenapa? Karena dia ini ternyata bisa membantu
membayar utang orang tuanya, dia bisa beli hewan kurban, dan dia tetap bisa hidup. Tapi sayangnya hidupnya emang harus pas-pasan. Dia makan itu sehari 4.000. 4.000 loh. Di daerah Jabodetabek berarti kan kalau di Karawang ya. Maksudnya Jabodetabek ya. Nah, itu dia 4.000 makannya. Orang-orang banyak yang menertawakan gitu, nggak mungkin karena gini. Kemudian dia merespon, ini anonim nih akunnya. Dia meresponnya adalah saya itu kalau pulang kampung saya ngambil beras, saya bawa beras. Kemudian kalau di kantor saya makan siang disediakan. Jadi dia tinggal makan 1 kali 4.000 tadi itu. Mungkin tuh bisa buat telur atau lauk begitu ya. Kita nggak tahu gitu. Artinya dia generasi sandwich. Tapi dia dengan bangga menyampaikan itu, dan ketika dilihatkan pie chart-nya dari alokasi budgeting atau spending-nya itu dia benar-benar alokasi untuk bayar utang tuh banyak gitu. Nah, yang saya ambil hikmah dari ini adalah dia ini memang orang yang paham strategi. Dia memutus rantai sandwich itu dengan cara menutup utang itu dulu. Kemudian ngasih ke orang tua, tapi anehnya dia bisa bayar, dia bisa beli hewan kurban gitu. Ini sesuatu yang keren gitu. Nah, dari situ saya coba refleksi kan. Ternyata sandwich generation ini menurut saya kurang tepat istilahnya buat kita yang punya paradigma orang Islam gitu ya, punya perspektif syariah. Sandwich generation itu adalah perantara rezeki gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti jadi sandwich generation, teman-teman jangan merasa bahwa aduh habis nih buat orang tuaku, buat mertua misalnya, atau buat cucu misalnya. Kan sandwich itu kan ada banyak ya bentuknya. Ada yang saya membiayai orang tua dan kakek nenek, atau saya membiayai anak dan cucu, atau saya membiayai anak dan orang tua gitu. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, artinya sebenarnya itu bukan rezeki buat teman-teman, itu memang rezeki buat orang tua yang dilewatkan teman-teman. Makanya disebut dengan perantara rezeki gitu. Ini memang permainan kata-kata ya, tapi ini efeknya luar biasa secara psikologis. Karena dengan kita paham bahwa ini perantara rezeki, maka kita jadi terasa tidak beban gitu, lebih ikhlas. Percuma dong kita membantu orang tua tapi dengan kalau orang Jawa bilang gerusulo gitu ya, dengan tidak ikhlas gitu, marah-marah begitu. Nah, caranya tapi tetap dengan cara ya bahwa kita harus memutus rantai ini gitu. Jadi jangan sampai kita dibiayai oleh generasi sandwich atau kita menjadi generasi sandwich, anak kita juga generasi sandwich, jangan sampai seperti itu. Jadi harus diputus rantainya. Caranya apa? Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Ya mau nggak mau harus begitu gitu. Yang kedua, menambah penghasilan kalau ada waktu gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa dengan berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain gitu. Artinya berbagi tugas terus terang begitu. Lalu yang keempat, kita mengelola gaya hidup. Jadi disesuaikan, karena sebagian dari generasi sandwich itu waktu saya share literasi itu ada yang berkomentar, tapi orang tua saya ini ya generasi sandwich orang tua saya gaya hidupnya itu ya hedon gitu. Nah, ini juga salah. Kita harus sampaikan juga gitu bahwa ya kita semampunya segini untuk A, B, C, D, E ya sudah gitu. Nggak bisa untuk memenuhi, karena kita nggak akan pernah cukup mampu memenuhi gaya hidup. Tapi kalau standar hidup itu bisa gitu. Nah, itu cara-cara untuk memutus generation. Kalau faktornya yang mungkin juga bisa jadi satu bahan diskusi lebih lanjut. Yang pertama adalah tentang konsumsi. Beberapa orang yang terjebak dengan sandwich generation itu karena dia mengutamakan kebutuhan sekunder ketimbang kebutuhan primer. Yang kedua, karena adanya tradisi. Ketika kita masih kecil dulu, kita dikasih uang saku, tapi tanpa pemahaman dan pendidikan dan pengertian bahwa ini tuh diperoleh melalui satu usaha gitu. Jadi kita ngertinya cuma dapat aja, beli aja. Makanya kalau seandainya ada pendidikan keuangan, literasi keuangan, pengenalan keuangan sejak TK, SD, SMP, SMA itu bagus gitu. Karena itu nggak pernah diajarkan di bangku sekolah, bangku kuliah gitu. Dan yang ketiga tadi tradisi konsumsi literasi, karena tidak ada literasi keuangan gitu. Kembali ke Mbak Meli. Oke, baik, terima kasih. Mungkin gimana Rizky, apakah ada tanggapan dulu? Oke, terima kasih Mas Gerget atas jawabannya. Sudah cukup. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, kita masih ada, mungkin ada cukup satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman yang ingin bertanya.
Mungkin bisa langsung raise hand atau boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, mungkin masih ini ya, masih mencari-cari pertanyaan karena tadi sudah cukup jelas juga penyampaian materinya. Mungkin ada satu hal yang bikin saya penasaran nih Mas. Kan kalau misalnya kita udah kerja tuh ada ada misalnya ada passive income dan ada income yang emang datangnya dari pekerjaan kita. Nah, kira-kira ada nggak sih dari Mas Greget tuh kayak saran gitu ya, kita kalau misalnya udah kerja pengen punya passive income tuh dapetnya dari mana sih gitu? Mungkin itu sih Mas. Ya, ini saya ingin meluruskan juga nih Kak Meli. Jadi passive income itu bukan pekerjaan kedua ya. Jadi passive income itu yang pendapatan atau income yang kita peroleh tanpa kita melakukan sesuatu usaha. Misalnya dengan cara punya investasi gitu. Maka investasi itu maka kalau tadi passive income ya, itu misalnya kita punya saham gitu ya, punya reksadana, atau kita beli suku, itu passive income. Karena kita menaruh uang kita, tapi kita nggak berusaha. Kita nggak perlu melakukan satu usaha fisik. Itu passive income. Tapi kalau misalnya misalnya sekarang bekerja di kantor, tapi juga ada pekerjaan lain gitu ya, misalnya musik gitu ya, atau masak-masak kemudian dijual kalau pagi kalau malam gitu. Nah, itu berarti side hustle gitu. Nah, ini harus dibedakan biar kita nggak kebalik-balik gitu. Jadi itu namanya side hustle. Atau peneliti dia juga ternyata nyambi bikin album fotografi. Nah, itu side hustle gitu. Jadi kalau misalnya mau yang side hustle ya banyak. Kuncinya adalah kita memperbanyak skill kita. Karena side hustle itu nggak akan muncul kalau kita nggak punya skill atau nggak punya ide gitu. Baik dengan teknologi atau dengan peralatan atau dengan karya gitu. Jadi side hustle banyak. Nah, kalau mau passive income lebih mudah lagi gitu. Kenapa? Karena tinggal pilih aja tadi instrumen investasinya. Mau deposito gitu atau mau passive income yang sifatnya aset. Misalnya punya rumah disewain, punya mobil dijadiin crowdsourcing ya, yang berbagi itu begitu kan ya. Bisa dipakai buat kantor atau buat yang lain, disewakan lainnya begitu. Atau kamera juga bisa seperti itu. Jadi co-sharing begitu, digunakan barengan gitu. Itu juga bisa jadi passive income dari aset gitu. Tapi kalau yang pekerjaan yang kita sendiri bekerja tapi di luar kerjaan utama itu namanya side hustle. Gitu, Mbak. Jadi mumpung sekarang jadi mahasiswa, banyak-banyakin tuh skill-nya gitu. Karena salah satu karakter dari generasi emas Indonesia 2045 itu adalah multi talenta. Jadi emasnya kan E itu egaliter, M-nya multi talenta, kemudian A-nya itu aktif, S-nya spiritual. Nah, M-nya ini multi talenta. Jadi dia misalnya dokter bisa nyanyi gitu kan. Ustadz dia pengusaha gitu. Atau dia seorang dosen tapi dia ngajar olahraga juga gitu. Jadi banyak. Jadi kita tidak hanya punya satu skill tapi banyak gitu. Generasi Z, generasi milenial menang di situ. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman semua sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa cukupkan untuk sesi diskusinya, teman-teman. Oke, mungkin saya hitung sampai 3 kali ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas dari pemaparannya tadi. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, itu akan ada mungkin sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup kuliah tamu siang hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bagi yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera. Oh, tapi sebelumnya adain dulu ya, mungkin penyerahan sertifikat kepada narasumber kita oleh Koordinator Mata Kuliah Perencanaan Keuangan Syariah kepada Ibu Laili, dipersilakan. Atau oleh Bapak Asep. Ada masih available? Mangga, Bu Sekdet. Kita serahkan bersama. Ya, kita serahkan bersama. Dulu nih Mas Greget atas perkenannya menjadi dosen tamu siang hari ini.
Kayaknya belum cukup ya Pak Kadep ya. Berarti perlu diundang lagi. Harus ada yang langsung kayaknya Bu Sekdep. Iya ya. Ibu Leli, Pak Asep, saya boleh menambahkan satu tidak? Boleh, Iya, Mas. juga boleh Mas Greget. Ya, jadi sebenarnya nih apa namanya di kantor saya juga sedang ada yang penelitian, Bapak Ibu, penelitian tentang green wakaf. Nah, itu dengan salah satu dosen di IPB juga begitu, dengan Pak Irfan dengan suaminya Ibu Laili gitu. Nanti insya Allah Rabu depan akan didiskusikan bersama hasil penelitian ini. Jadi bagaimana kita bisa mengaitkan antara green wakaf dengan isu climate change, isu perubahan iklim begitu. Jadi nanti juga bisa menjadi lanjutan gitu dari kegiatan diskusi tamu siang hari ini begitu. Dan saya juga mohon maaf sekali ini karena ini kondisinya pas sedang tidak sangat kondusif karena saya sedang di luar. Jadi ada banyak gangguan, saya mohon maaf sekali, tapi insya Allah di lain kesempatan seandainya ada izin Allah, insya Allah bisa silaturahim kembali. Terima kasih banyak Pak Asep, Ibu Laili. Kami yang sangat berterima kasih Mas Greget. Berarti sudah ada kanalnya Bu Laili, Bu Sekdep. Mas Greget akan ke IPB insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Ya, baik, mungkin kita lanjut dokumentasi. Ayo teman-teman yang mungkin tidak berhalangan, boleh menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman. Hanya ada siang ini, seperti ini. Lihat Rizky itu, kalau lihat Rizky dari kacamata sampai ke atas, saya hampir mengira Pak Rektor itu. Rizky agak ke bawah dikit deh. Oke, mungkin baru ada satu slide ya yang penuh. Ayo teman-teman, mungkin yang tidak berhalangan, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, sebentar ya. Sudah muncul perlahan. Oh, ada satu akun beberapa orang ya. Yang berdua kayaknya, Bu. Oh, pantesan partisipannya berkurang. Oke, mungkin yang belum bisa on cam sedang ada kendala ya, karena sudah mendung juga. Kalau di Cibinong udah mendung ini Pak, di Dramaga gimana Pak? Dramaga mendung terang. Oke. Mendung terang. Mungkin langsung aja Meli bantu hitung ya untuk dokumentasi siang hari ini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk slide berikutnya. Muhammad Bintang, apa artinya begini? Bintang. 1, 2. Ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Mungkin terima kasih mengucapkan kepada narasumber kita dari Mas Greget Kalabuana atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah, khususnya kita juga yang mempelajarinya siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan makasih juga atas Bapak Ibu dosen yang telah memfasilitasi kami untuk kuliah tamu pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Greget.